Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang saya akan membacakan Al-Quran dan akan menerangkan bahwasanya dalam manusia ini ada yang namanya qulub, hati, ada yang namanya akal, pikiran. Kedua itu harus terjaga dengan baik, harus terpelihara dengan baik, sehingga manusia ini insya Allah akan mendapat ketentraman, kebahagiaan, keindahan, kesejukan di dalam hatinya. Dalam Al-Quran diterangkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kamu semua, ala bidzikrillahi, dengan menyebut, dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati ini akan tenang, hati ini akan bahagia, hati ini akan indah. Itu di situ. Dalam ingat kepada Allah ini tidak ingat dalam zatnya, karena kita seperti apa Allah itu, kayak apa Allah itu. Tapi ingat kepada Allah di sini harus mengetahui sifat-sifat Allah. Sifat Allah mulai wujud, qidam, baqa, muhalafatuhu lil hawadis sampai 20 itu harus mengetahui. Terus harus mengetahui lagi asmaullah, nama Allah yang asmaul husna itu harus Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malik, As-Salam, Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Hakim, itu harus tahu. Terus af'alullah. Jadi af'alullah dengan lafaz kun fayakun, menjadikan alam semesta ini, Allah menjadikan alam semesta ini af'alullah. Maka kita harus mengetahui ilmu itu untuk mengingat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Kita perlu ilmunya, kita perlu caranya. Insya Allah tatmainnul qulub, hati dan pikiran ini akan tenang, akan tentram. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini diterangkan, man dzikrullah la ya'rifu maknahu wa la ya'rifu maqsudahu fahuwa kafirun. Jadi zikir kepada Allah ini keterangan ini keterangan tingkat tinggi sebenarnya. Artinya siapa yang zikrullah la ya'rifu maknahu, tidak mengetahui maknanya, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Sami'u, ya Basir, astaghfirullahaladzim, itu tidak tahu maknanya. Wala ya'rifu maqsudahu, dan tidak tahu maksudnya, apa maksudnya, ya Allah, ya Qadim, ya Sami'u, ya Basir, ya Mubdi'u, ya Khabir, ya Mubdi'u, ya Khaliq, ya Rahman, ya Rahim. Di dalam bacaan istighosah itu yang selalu dibaca oleh umat manusia, umat muslim, astaghfirullahaladzim, itu zikir kepada Allah dengan cara bil lisan,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Qadim, ya Sami'u, ya Basir. Itu kalau tidak tahu maknanya, kalau tidak tahu maksudnya, fahuwa kafirun. Orang itu kufur kepada Allah. Itu di situ. Jadi kita harus mempunyai ilmu, harus kita mengerti apa yang sebenarnya kita baca, apa yang sebenarnya kita ingat dalam hati, ingat dalam pikiran. Jalannya kayak apa? Nah, ini kita harus mempunyai ilmu. Itu di situ. Nah, maka hati dan pikiran kita harus menyatu. Kita harus takarrub kepada Allah, sehingga hati dan pikiran ini tidak selalu berhubungan dengan nafsu, tidak merusak kita. Itu di situ. Di sini ada kiat-kiat di dalam kitab Adqiya min Thariqil Auliya. Ini wasiat, artinya ilmu untuk min Thariqil Auliya, untuk menuju jalannya kekasihnya Allah. Ini sifat ini. Yang satu itu qanaah. Kalau hati kita, pikiran kita qanaah, menerima dengan pemberian Allah, menerima dengan rezeki Allah, menerima dengan hidup apa adanya, qanaah, ini insya Allah hati batin ini, pikiran ini akan tenang. Qanaah. Jadi qanaah di sini waqna bitarkil mustaha wal fakhir mim mat'amin wa malabisin wa manazilan. Jadi di kitab Adqiya diterangkan waqna, harus qanaah sampian semua, bitarkil mustaha, dengan meninggalkan keinginan hawa nafsu, wal fakhir, dan meninggalkan kegembiraan. Tadi selalu gembira, itu tidak boleh. Ini harus ditinggalkan. Min mat'amin, dari makanan. Makanan selalu enak. Itu. Wa malabisin, dan pakaian-pakaian. Jadi pakaian boleh bagus, rapi, tapi apa adanya. Wa manazilan, dan rumah, tempat itu mewah-mewah. Itu berarti ini bagus sebenarnya. Mau orang muslim ini harus kaya. Itu karena setan itu, asyaitonu yu'muru bil fikri, ini setan selalu mengajak kemiskinan. Jadi kalau bisa kita manusia muslim harus pakaian bagus, makanan enak yang terjaga, dan rumah yang mewah. Itu. Tapi tidak sombong, menerima dengan pemberian Allah. Banyak syukur kepada Allah. Insya Allah hati ini tenang, tentram. Ini wasiat yang wasiat min Thariqil Auliya ini, wasiat di sini kitab Adqiya ini nomor 3, wasiat nomor 3. Terus wasiat lagi tawakal, ini wasiat nomor 6. Ini untuk menuju kekasih Allah, tawakal. Tawakal itu tawakal kepada Allah, menerima. Nah, ini kalau orang antara putus asa dan tawakal ini lain, beda dikit. Kalau tawakal ini pemberian Allah, sehat, pemberian
rizki, pemberian, semua yang di dunia ini diterima dengan syukur, diterima dengan lapang dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawakal ibadah kepada Allah. Ini. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika siqata biwa'di rabbi. Ini. Wa tawakkalan, dan tawakallah kamu, pasrahlah kamu, mutajarridan, hali menyepi, tenang, sendirian, fi rizqika, di dalam pemberian rizkinya Allah. Ini siqata biwa'di rabbi, jadi janji Allah, janji Rabbi, biwa'di Rabbi, ini Allah berjanji kepada manusia ini memberi rizki, mencukupi. Jadi kita hidup ini dicukupi oleh Allah. Kita tidak boleh suudzon kepada Allah karena kita miskin, kita kekurangan, gitu. Jangan suudzon kepada Allah karena Allah biwa'di Rabbi ini rizkikah siqata biwa'di Rabbi ini. Jadi rizki ini memang dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Maka kita harus punya ilmunya supaya rizki banyak, uang banyak, itu, hati tenang, itu ada ilmunya. Kita belajar. Itu. Jadi tawakal itu termasuk wasiat min thoriqil aulia, itu nomor 6. Terus wasiat lagi supaya kita hati ini tenang, tentram, aman, enak, pikiran enak, ikhlas. Nah, di situ. Ini wasiat yang nomor 7. Ikhlas di sini karena ikhlas ini sangat penting ini. Jadi ubudiyah, jadi ibadah, menghamba kepada Allah, sholat kita kepada Allah, baca Al-Quran kita lillahi ta'ala. Kita tidak tahu apakah hati ini riya, apakah hati ini sombong. Ini Allah semuanya yang tahu. Jadi ikhlas ini yang mengetahui hanya Allah. Ini. Di sini akhlis wadha Allah turida bito'atih ini. Jadi ikhlas ini la turidu bito'atih, tidak mengharapkan mengabdi. Jadi tidak illa taqarruba min ilahika, kecuali hanya mendekat kepada Allah. Ini ikhlas. Bil qila, selalu menjaga kita. Kita selalu menjaga 24 jam ini, kita menjaga supaya kita taqarrub kepada Allah. Ini hati, insya Allah hati ini tenang, bersih, ikhlas. Kalau amalan kita, pekerjaan kita selalu ingin dipuji, ingin dipuja oleh manusia, ini sebenarnya ini termasuk rugi kita, termasuk kita tidak tidak mendapatkan pahalanya. Kita tidak, hati ini, pikiran ini, kalau kita selalu riya, ingin dipuji, dipuja oleh manusia, ini termasuk ini, naudzubillah, termasuk syirik, termasuk syirik di sini. Jadi di sini amalu li ajlin nas syirkun, turkahu linnasi dzaka huwa arya'u sabah lelah. Jadi amalu li ajlin nas, sampian mempunyai amal, pekerjaan li ajlin nas, karena manusia, syirkun, itu termasuk syirik. Turkahu, maka tinggalkanlah itu kesyirikan itu. Linnasi dzaka huwa arya, jadi
turkahu ini wajib fardhu ain. Ini wajib fardhu ain untuk meninggalkan linnasi dzaka huwa arya. Jadi hati ini kalau kita amalul li ajli nas, ini riya. Penyakit di sini, penyakit antara hati dan pikiran ini penyakit. Sabah lelah ini termasuk kosong. Jadi mempunyai amal kita, mempunyai pekerjaan kita karena demi dipuji dan dipuja oleh manusia, itu termasuk kosong, tidak mempunyai apa, tidak mempunyai makna amal itu, tidak mempunyai pahala amal itu, karena riya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini bersabda, man shoma yura'i faqad asyraka, wa man shalla yura'i faqad asyraka, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Di situ. Jadi orang berpuasa demi dihormati atau demi manusia, tidak lillahi ta'ala, itu faqad asyraka. Oh teman, ongku, benar asyraka, syirik itu orang itu. Orang yang melakukan sholat, man shalla yura'i, orang melakukan sholat hanya untuk dilihat manusia, hanya untuk supaya kita, oh saya sholat, supaya dipuji, faqad asyraka, itu teman, benar-benar orang itu syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka, orang yang bersedekah, yang mempunyai rizki banyak, bersedekah linnas yura'i, ingin dipandang oleh manusia, faqad asyraka, di situ termasuk syirik. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita syirik kepada Allah, hati ini tidak terjaga, pikiran ini tidak terjaga sehingga syirik, naudzubillah min dzalik. Kalau sampai idza balagatil hulkum, dikala ruh kita di sini keadaan syirik, naudzubillah min dzalik, di situ. Jadi kita hidup ini ingin bahagia, ingin senang, ingin tentram, ingin kaya, ingin mempunyai rumah besar, ingin makanan enak, baju bagus. Ini ada ilmunya, ada jalannya, supaya kita mempunyai ilmu takarrub kepada Allah. Kita berusaha tawakal kepada Allah, kita berusaha berdoa kepada Allah. Nah, ini di situ jalannya ilmu. Sehingga kita laki-laki walaupun perempuan yang mempunyai istri, anak, ini kita harus belajar ilmu ini. Karena anak kita perlu pendidikan, istri kita perlu pepais, artinya zainun, pakaian, emas, rumah. Ini karena laki-laki ini suami wajib fardhu ain. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di situ. Di Al-Qur'an di surat An-Nisa itu diterangkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfiqu min amwalihim. Di situ. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini diterangkan tidak dalam artian laki-laki selalu di atas perempuan, tidak. Di sini tafsir menerangkan qawwamuna di sini khalifah, pemimpin. Jadi ar-rijal ini laki-laki, pemimpinnya orang perempuan.
Kenapa seperti itu? Di sini diterangkan bima faddalallah ba'dahum. Allah memberi keutamaan kepada orang laki-laki. Ba'dahum ala ba'din. Ini di sini. Wa bima amfiku. Lah di situ. Jadi laki-laki, suami ini wa bima amfiku diberi keutamaan, diberi kekuatan oleh Allah supaya amfiku memberi nafkah kepada istri, kepada anak, min amwalihim. Nah ini. Jadi orang laki-laki ini harus banyak uang, pekerjaan mantap, punya rezeki, artinya penghasilan yang banyak. Di situ laki-laki. Kalau seorang laki-laki hanya tidur di rumah, hanya mengharapkan, apalagi istri yang bekerja, itu naudzubillah min dzalik. Laki-laki harus qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfiqu min amwalihim. Di situ tugas seorang laki-laki. Jadi laki-laki ini harus sehat, kuat, alim, cerdas, mempunyai usaha, mempunyai penghasilan yang banyak untuk menafkahi anak istrinya. Nah, di situ. Maka di dalam Al-Qur'an diterangkan di ayat lain itu fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Nah, di situ. Fankihu. Ayo kamu semua nikahlah, kamu semua menikah. Kalau umur cukup menikah. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Jadi kita harus memilih. Di hadis diterangkan memilih orang perempuan ini ada 4. Rupanya, kekayaannya, agamanya, itu di situ. Kebaikannya di situ harus dipilih. Nah, di Al-Qur'an juga diterangkan di situ. Fankihu, ini amar. Jadi perintah, fankihu. Nikahlah kamu semua. Ma tobalakum minan nisa. Toba ini di sini memilih yang terbaik. Minan nisa dari orang perempuan. Jadi kita kalau ingin menikah ini harus memilih. Pilihlah dulu, pandang dulu siapa itu orang itu, anaknya siapa, turunannya siapa. Di situ. Akhlaknya bagus apa tidak? Rupanya elok, menawan. Nah, di situ. Keterusannya masna wa sulasa wa ruba. Kita bisa mempunyai istri 2, sulasa 3, wa ruba 4. Fa'dilu. Nah, di situ. Jadi harus adil. Adil di sini keterangannya di sini. Amfiku min amwalihim di sini. Kalau kita mempunyai istri banyak, lebih dari 1, tidak dinafkain istrinya, wah ini. Jadi kita seorang laki-laki, memang di Al-Qur'an menerangkan Al-Qur'an ini laki-laki ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di sini diberi keutamaan laki-laki itu. Bisa mempunyai istri 1, 2, sampai 3, 4 di situ. Tapi harus harus amfiku min amwalihim di sini. Kalau kita tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, mempunyai istri lebih dari 2, wah ini anaknya orang nangis di situ. Jadi mohon maaf kalau kita seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, siap jadi pemimpinnya orang perempuan. Di sini wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi orang perempuan ini wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah dengan sebaik mungkin.
dengan bahasa ma'ruf ini dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dipukul, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh. Istri itu kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW memanggil Siti Aisyah itu ya Humaira, ya Humaira, hei pipi yang merah. Di situ. Kalau kita, wah hei kamu sini, jelek, nah, itu jangan. Jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi seorang istri ini harus digauli, harus dengan sebaik mungkin, dirawat, dipelihara, wajahnya dibedain, parfum supaya enak hidup kita enak. Perempuan harus fassolihatu qonitatu hafidhatun lil ghaibi. Nah, di sini. Jadi perempuan ini fassolihatu di sini, keterangannya, keterusannya ini fassolihatu di sini. Orang perempuan yang baik ini qonitatun. Qonitatun di sini dalam artian dipercaya, tidak curang kepada suaminya, selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada suaminya. Di sini qonitatun, orang perempuan. Hafidhatun, seorang istri hafidhatun harus menjaga, tidak suaminya pergi lalu istri di belakang main serong, itu jangan. Tidak, hafidhah namanya. Hafidhah di sini menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya. Lil ghaibi bima hafidhallah di sini. Jadi kalau suami tidak ada, kalau suami bepergian, bekerja, nah, kalau di Madura banyak teman-teman suaminya berlayar ke luar negeri, bekerja di kapal, bisa 7 bulan, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun. Di sini seorang suami bekerja, seorang istri harus hafidhah. Di sini hafidhah di sini menjaga kehormatan, tidak bermain dengan orang lain, tidak. Qonitatun itu dipercaya, artinya taat. Mempunyai, seumpama suami mempunyai rezeki banyak, disimpan apa adanya, memberi tahu kepada suami, oh ini hasilnya sekian, untuk anak sekian, harus dipercaya. Jadi mohon maaf kalau kita hidup di dunia ini mempunyai istri, mempunyai anak, atau orang perempuan mempunyai suami, mempunyai anak, di sini ada ilmunya. Supaya supaya mawaddatan warahmah di sini. Jadi pernikahan kita ini mawaddatan, selalu memberi kasih sayang, selalu saling cinta mencintai, sayang menyayangi, warahmah, dan memberi keenaan, rahmat yang selalu datang dari Allah, kebahagiaan yang selalu datang dari Allah. Di situ perlunya hidup ini, perlunya kita hidup di dunia ini, kita menjalin. Seorang laki-laki mempunyai istri, seorang perempuan mempunyai suami, itu terus berjalan sampai kiamat. Di situ memang sifat Allah, af'alullah itu menjadikan laki, menjadikan perempuan di situ. Jadi fankihu ma tobalakum di sini. Jadi mawaddatan warahmah itu di sini. Jadi kalau kita tidak mempunyai ilmu, kalau kita tidak tidak mengerti dengan apa yang kita jalani ini, wah ini amburadul hidup kita. Hidup kita tidak tentu arah, tidak mempunyai tujuan. Jadi jalan menuju pulang ini ke Allah, ini nanti ada tujuannya.
sehingga kita mempunyai amal jariah, amal yang selalu berjalan. Meninggalkan anak, suami istri meninggalkan anak, jadi anak solehah, soleh, ini amal jariah. Kita mempunyai pahala terus, pahala selalu berjalan. Kalau kita tidak mempunyai ilmunya, anak tidak disekolahkan, anak tidak dipelajari ngaji, tidak dipelajari agama, nah di situ jadi kita rugi, tidak mempunyai amal jariah. Jadi amal jariah di sini satu, ilmu yang manfaat. Ini semoga ini, saya tidak mengharapkan apa-apa, semoga ini menjadi amal jariah, selalu diingat oleh manusia-manusia lain, belajar, saling belajar, ini amal jariah, sehingga semoga nanti saya pulang kepada Allah mempunyai amal jariah di situ. Yang kedua, auladun solihun, anak yang soleh, anak yang selalu berbakti, anak yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah. Di situ amal jariah. Sedekah juga amal jariah. Sampian bersedekah kepada masjid, bersedekah kepada madrasah, apa itu amal jariah. Selalu dapat pahala di situ. Jadi kita hidup di dunia ini mempunyai kelangsungan hidup, mempunyai anak istri, suami, kita harus belajar ilmunya. Ilmunya kayak apa, menghadapi suami, menghadapi istri. Kalau ingin bahagia bagaimana, tidak selalu bertengkar, mencari rezeki enak, tawakal kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ikhlas kepada Allah, qanaah. Di situ hati ini akan terjaga, pikiran inti tidak kemana-mana, taqarrub, mendekat kepada Allah. Maka apa namanya, keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah di situ. Ini ada amalan. Kalau rumah tangga ini ingin sakinah, mawaddah, warahmah, atau rumah tangga selalu bertengkaran, di situ surat Yasin dibaca satu kali aja. Surat Waqiah dibaca satu kali aja. Hati ikhlas, bacanya yang benar. Minta kepada Allah semoga keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah di situ. Lalu baca, dihidupkan kepada air, dihidupkan kepada makanan supaya dimakan bersama. Anak istri ini, anak suami, istri, anak, keluarga ini dimakan bersama. Insya Allah keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau seorang perempuan, kalau ingin kelihatan cantik terus, atau laki-laki kelihatan ganteng terus, ini di surat Yasin hatinya itu bismillahirrahmanirrahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu dibaca 77 kali, dibacakan kepada bedak, dibacakan kepada parfum, dibacakan kepada apa yang melengket ke sini, supaya bedaan, nggak apa-apa. Laki-laki merawat tubuh ini nggak apa-apa, bagus mah. Embodian apa bagus. Kalau laki-laki baunya nggak enak, atau orang perempuan baunya nggak enak, itu nggak bagus. Merawat diri ini wajib. Al-Islamu nadifun fa innahu la yadkhulul jannah illa nadifun. Islam itu suci, bersih, rawat kita. Fa innahu la yadkhulul jannah illa nadifun. Tidak akan masuk surga orang itu kecuali nadifun, bersih. Rawat ini. Jadi
Kalau perempuan suka bedaan apa, bedaknya itu dibacakan salamu qaulam mir rabbir rahim 77 kali. Insya Allah orang yang menatap, suami yang menatap, yang melihat, istri yang melihat, itu insya Allah mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah di situ. Insya Allah. Ini semoga keterangan ini memberi manfaat kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan amal jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kekurangan atau kehilafan, ini saya manusia biasa. Ana qori'un wa antum sami'un. Innal huda hudallah. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.